Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik, hai semuanya, bertemu kembali dengan Kak Diana hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Kita akan bersuka cita dalam ibadah hari ini. Nah adik-adik, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan April. Masih dengan tema yang sama, Think Tank. Saya perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kak Diana ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan bersiap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu tema kita yang baru di bulan April ini. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I
diberkati, dicintai. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan yang layak disembah, dipuji, dan ditinggikan dalam hidup setiap kami. Setiap hari kita belajar hal-hal baru yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun yang kamu lakukan atau yang kita sebut sebagai pengetahuan. Kita dapat mempelajari kebenaran-kebenaran yang baru untuk mengubah pikiran kita. Kita dapat mempelajari keterampilan atau olahraga yang baru untuk menumbuhkan kekuatan tubuh kita. Kita dapat belajar lebih banyak tentang Tuhan sehingga kita dapat tumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Apa hal baru yang akan kita pelajari di minggu ini? Nah, adik-adik, pada mulanya Tuhan menciptakan segalanya. Tetapi kemudian manusia berpaling dari Tuhan. Namun, Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan kita semua. Allah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi kita. Yesus lahir di Betlehem, dan seiring bertambahnya usia Yesus, Yesus terus menjaga kedekatannya kepada Allah. Minggu lalu, kita telah membaca dalam Lukas 2 ayat 52 yang berbunyi, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Kamu mungkin ingat ketika Natal pada saat kita berbicara tentang sepupu Yesus. Siapakah namanya? Nah, dan Tuhan memiliki pekerjaan khusus untuk dikerjakan oleh sepupu Yesus ini. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Siapakah sepupu Yesus ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Hai adik-adik, kalian mungkin ingat kalau Yesus punya sepupu yang usianya lebih tua 6 bulan. Namanya Yohanes. Dan dia diutus Tuhan menolong orang-orang mempersiapkan hati untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Bertobatlah dari dosamu, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Orang-orang datang dari Yerusalem dan dari seluruh daerah Yudea untuk melihat penampilannya, dan banyak orang benar-benar mendengarkannya. Yohanes membaptis orang-orang itu dengan air sungai Yordan yang jernih. Sebagai tanda mulai saat itu hidup mereka akan berbeda. Aku membaptismu dengan air, dan setelah aku seseorang yang lebih berkuasa akan datang. Para pemuka agama Yahudi mendengar apa yang dilakukan Yohanes. Jadi mereka mengirim para imam dan pengajar untuk mencari tahu siapa sebenarnya Yohanes. Siapakah kamu? Apakah kamu yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan kami? Aku bukanlah Mesias. Baiklah, apakah kamu Elia? Bukan. Seorang nabi? Bukan. Coba berikan kami jawaban. Aku hanya penyampai pesan.
Tetapi seseorang yang berdiri di antara kamu, yang kamu tidak kenal, aku pun tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Tuhan telah berbicara kepada Yohanes tentang Mesias. Tuhan berkata kepadanya, "Kamu akan melihat Roh akan turun dari langit dan tinggal di atasnya. Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Maka kemudian Yesus datang kepada Yohanes di Sungai Yordan. Mereka memang saudara sepupu, tapi Yohanes tahu kalau Yesus itu spesial. Aku ingin engkau membaptis aku. Tidak, akulah yang seharusnya engkau baptis. Jadi kenapa engkau datang kepadaku? Biarlah hal ini terjadi sekarang. Inilah yang seharusnya kita lakukan, supaya kehendak Allah terjadi. Kemudian Yohanes menenggelamkan Yesus ke dalam air Sungai Yordan. Ketika Yesus muncul dari air, Tuhan menurunkan rohnya ke atasnya seperti merpati, dan suara dari surga bergema, Inilah anakku yang kukasihi, padanyalah aku berkenan. Mungkin ini saatnya Yohanes mengingat kembali perkataan Tuhan dan menyatukan kepingan-kepingannya secara utuh. Yesus adalah pilihan Tuhan. Hari berikutnya, Yohanes sedang berjalan bersama beberapa pengikutnya. Mereka melihat Yesus lewat. Lihat, anak domba Allah. Tidak seperti para pemuka agama. Orang-orang ini begitu mendengar tentang Yesus, mereka segera mengikutinya. Rabi, Yesus menoleh kepada mereka. apa yang kamu inginkan? Salah seorang yang bernama Andreas berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ikutlah aku. Andreas dan teman-temannya mengikuti Yesus dan menghabiskan sepanjang hari bersamanya. Yesus membuat mereka sangat takjub, dan Andreas segera pergi dan menceritakan kepada saudaranya Simon Petrus bahwa mereka sudah bertemu Mesias, dan Simon Petrus mulai mengikut Yesus. Orang-orang ini mendengar kebenaran tentang Yesus dan segera mengikutinya. Para pemimpin agama juga mendengar kebenaran, tapi mereka tidak percaya. Beberapa murid Yohanes mendengar perkataannya, dan mereka tidak menyukainya. Guru, orang yang bersamamu di seberang sungai itu membaptis orang-orang. Kau tahu kan seharusnya itu engkau. Orang-orang meninggalkan engkau dan mengikut dia. Itu benar. Banyak orang jadi pengikut Yesus dibandingkan dengan Yohanes. Tapi Yohanes tidak kecewa. Kamu sendiri telah menjadi saksi bahwa aku bukanlah Mesias. Aku diutus mendahulunya. Dia akan menjadi lebih penting dibandingkan aku. Ya, tapi apakah engkau oke dengan semua ini? Allah Bapa mengasihi anaknya dan menyerahkan segalanya ke dalam tangannya. Siapapun percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menghabiskan hidupnya dengan mendengarkan Tuhan. Dia menemukan kebenaran tentang Yesus dan membagikannya kepada setiap orang yang ditemuinya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mendengar tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus diikuti. Sekian kisah kita. Sampai jumpa adik-adik. Ketika kamu menemukan sesuatu yang baru, itu dapat mengubahmu. Dan itu benar adanya. Mungkin ada seseorang di sekolah yang mengatakan sesuatu yang jahat kepadamu. Dan kamu tidak yakin mengapa hal itu bisa terjadi kepadamu. Sangat mudah untukmu membalas perbuatan jahatnya. Tetapi kemudian kamu tahu bahwa keluarga dari anak itu sedang mengalami sesuatu yang sulit. Itu membantumu memahami, paling tidak sedikit, alasan mengapa mereka mungkin berperilaku seperti itu di sekolah. Itu membuatmu ingin mencoba menjadi teman mereka ketika mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ketika kamu menemukan sesuatu yang baru, itu dapat membantumu melangkah
dan membuat perbedaan bagi orang lain. Ini dapat membantumu membuat pilihan yang bijaksana, karena kamu dapat melihat sesuatu dalam keadaan sebenarnya. Tentu saja, hal terpenting yang dapat kamu temukan adalah bahwa Yesus adalah Putra Allah. Setelah kamu menemukan siapa Yesus itu, kamu dapat menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Andreas dan Petrus dalam cerita kita tadi, kamu dapat memiliki hubungan dengan Yesus yang akan membuatmu bertumbuh dan berubah saat kamu mempelajari hal-hal yang baru. Roh Kudus Tuhan Allah yang akan bekerja di dalam dirimu untuk membuatmu menjadi semakin seperti Yesus setiap hari. Kak Diana tahu tempat yang hebat, tempat terbaik di mana kamu dapat menemukan banyak hal-hal baru tentang Allah adalah di Kids Altar. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow, keren ya cerita kita hari ini. Bagaimana Yohanes percaya Yesus adalah juru selamat. Dan karena itu Andreas, Petrus, dan begitu banyak orang lain juga menaruh iman mereka kepada Yesus. Allah telah memberi Yohanes, sepupu Yesus, suatu tujuan penting untuk membaptis orang dan mempersiapkan orang-orang untuk mengikuti Yesus. Yohanes menghabiskan hidupnya dengan melakukan hal itu. Karena Yohanes tahu kebenaran tentang siapa Yesus sebenarnya. Baiklah adik-adik, ibadah hari ini sudah berakhir. Mari kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, dan menutup ibadah hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami tahu Tuhan, ketika kami mempelajari hal-hal yang baru tentang Engkau, itu semua akan mengubah hidup kami menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menjadikan kami anak Tuhan yang menjadi kesenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik. Ibadah sudah selesai dan jangan lupa ikut Kids Altar. Karena di sanalah kalian akan menemukan banyak hal-hal baru tentang Tuhan. Gak hanya itu, kalian juga bisa bertemu dengan teman-teman yang baru ketika kalian join ikut Kids Altar. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dah, see you, God bless you.